Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, kali ini kami mau membahas bagaimana hukum secara fikih seorang istri memasukkan zakar suaminya sedang dalam keadaan tidur suaminya, sahabat. Nah, kenapa ini kami bahas, sahabat? Karena terlalu banyak kesalahpahaman di sini, sahabat. Sehingga jika sahabat cari hukum ini di Google, maka jawabannya tidak boleh. Seolah-olah jawaban tidak boleh ini adalah jawaban yang benar, sahabat. Bahkan dalam kajian-kajian mazhab Asy-Syafi'i menukil kata tidak boleh. Padahal, sahabat, jika kita mengkaji lebih dalam, maka hukum ini di dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah boleh-boleh saja. Bahkan di antara tiga mazhab ini, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i menyatakan hal ini adalah boleh-boleh saja, tanpa ada sebab yang melarangnya. Namun, sahabat, ada satu ulama yang mengatakan ini tidak boleh. Sebenarnya ulama ini dari mazhab Imam bin Hambal, namun banyak dinukil oleh orang-orang kita di blog-blog seperti itu, sahabat. Mari kita langsung baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qadi fil Jami'. Berkata Qadi Abu Ya'la, maksudnya Qadi Abu Ya'la ini di dalam mazhab Imam Hambali. Jika Qadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah Qadi Iyad. Jadi beliau berkata di dalam kitab Al-Jami' atau Al-Insaf atau di dalam kitab Kasyaful Qina, semuanya adalah dari mazhab Imam Hambali, sahabat. Jadi Al-Qadi Abu Ya'la ini berkata, sahabat, Ats-tsaniyatuh, adapun yang nomor dua, laisa, tidak boleh laha bagi seorang perempuan istidkhalu zakari zaujiha, memasukkan zakar suaminya, wa huwa, adapun suaminya itu naimun, tidur, bila idnihi, tanpa izinnya seorang suami. Maka di sini tidak boleh, sahabat. Walaha, dan boleh bagi seorang perempuan lamsuhu, mengusap atau menyentuh suaminya, watakbiluhu, dan mencium, mengecup suaminya, bisyahwatin, dengan syahwat. Seperti itu, sahabat. Inilah yang dinukil. Namun ini, sahabat, pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Dinukil dengan orang-orang kita, sahabat, yang kurang mengkaji dengan kedalaman. Jadi sebenarnya secara logika, sahabat, tanpa mengurangi rasa hormat, takzim kepada Al-Qadi Abu Ya'la yang sangat alim dan kami hanyalah debu di kakinya, sahabat. Namun logika ini kan secara fikih, kita ini jika bertentangan dengan mazhab kita akan memberi alasan, sahabat. Nah, alasan di sini logikanya itu kurang bagus, sahabat. Jadi seorang istri tidak boleh memasukkan zakar suaminya kepada farjinya sedang suaminya dalam keadaan tidur. Nah, ini, sahabat, bagus, bisa kita paham. Namun lanjutannya, dan boleh memegang, menyentuh, dan mencium, mengecup dengan syahwat. Boleh, ini maksudnya dalam sekujur tubuh suaminya, sahabat. Tidak dikecualikan juga zakarnya. Boleh dipegang, boleh dikecup, dan boleh dicium, sahabat. Jadi logikanya, jika zakarnya boleh dipegang, dicium, dikecup, namun tidak boleh dimasukkan, kan bagaimana, sahabat? Jadi timpang hukumnya, sahabat. Nah, seperti itu. Memang dalam kajian Imam Syafi'i, kitab-kitabnya tidak spesifik menjelaskan tentang ini yang boleh, sahabat. Memang tidak butuh penjelasan karena pada dasarnya boleh. Tidak ada yang melarangnya seperti itu, sahabat. Namun kami menemukan di dalam kitab Al-Bayan, sahabat, ya. Di sini ada dalam kitab Al-Bayan, juz 3, sahabat. Juz 3 halaman 525 versi Al-Maktabah Syamilah. Di sini dijelaskan, sahabat, wa inistadkhalat, dan jika memasukkan almar'atu, seorang wanita, zakara zaujiha, pada zakarnya suaminya, wa huwa, adapun suami tadi naimun, tidur,
aftarat, maka seorang perempuan tadi pada waktu puasa maksudnya, maka batal puasanya. Walam yuftir az-zawju, dan suami tidak batal, sahabat. Tidak boleh membatalkan karena memang tidak batal. Wala kafarata alaihi, dan juga tidak ada kafarat bagi seorang suami. Ini menandakan bahwasanya memang tidak ada yang melarang istidkhalul mar'ah ini, sahabat. Perempuan memasukkan zakarnya suami saat suami lagi tidur, sahabat. Namun jika sahabat mau yang sorih, di sini memang bukan dari ulama kita yang kontemporer. Ada ulama kontemporer namanya Syekh Muhammad bin Sa'ad Al-Utsaimin. Ini memang mufti Makkah, sahabat. Biar sahabat tidak salah paham, biar sahabat tidak gagal paham, simak sampai selesai pendapat beliau. Mari kita kaji, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan hukmu istidkhaliz zaujati dzakara zaujiha fi farjiha bila idnihi wa huwa naimun. Bagaimana hukumnya memasukkan zakarnya suami pada farji istri sedangkan suami sedang dalam keadaan tidur. Di sini dijelaskan yajuzu boleh istimta'uz zaujati bi dzakari zaujiha, bersenang-senang seorang istri dengan zakarnya suaminya wa huwa naimun, sedangkan suaminya dalam keadaan tidur. Bighairi idnihi, dengan tanpa izinnya suami, boleh. Lil asbabit taliyah, karena beberapa sebab yang akan datang yang kami jelaskan. Banyak sebab-sebabnya. 1. Kama jazalah dzalika fi halis sahwi, seperti halnya boleh bagi seorang perempuan di saat suaminya terjaga. Apapun dibolehkan untuk seorang perempuan bersenang-senang. Maka di sini jawabannya jaza fi halin naumi, maka begitu juga halnya boleh di saat suami tidur. Illa bidalilin, kecuali ada dalil yang melarangnya. Yang nomor 2, kiasan ala istimta'iz zauji, juga dikiaskan dari bolehnya senang-senang seorang suami min zaujatihi, dari istrinya, bil ilaji, dengan memasukkan wayana imah, sedangkan istri dalam keadaan tidur. Juga dibalikkan, dikiaskan, kalau suami boleh memasukkan zakarnya kepada farji seorang istri saat istrinya tidur, begitu juga suami boleh juga, sahabat. Fakadha az-zawjatu bijami'iz zawjiyati fi kullin. Begitu juga seorang perempuan, istri, maka juga boleh dengan segala hubungan suami istri pada segala hal, sahabat. Dan yang nomor 3, wa qiyasan ala sa'iri badanihi, dan juga dikiaskan pada seluruh anggota badannya suami. Fa'idha jaza istimta'uz zawjati bisa'iri badani zawjiha, jika seorang perempuan itu boleh bersenang-senang dengan seluruh badannya suaminya, wa huwa naimun, sedangkan suaminya dalam keadaan tidur. Kan tadi dijelaskan di atas, yang mengatakan tidak boleh itu, tapi boleh mencium, memegang, seperti itu, sahabat. Nah, di sini dikupas, seperti halnya boleh semua anggota itu disenang-senangi oleh seorang istri saat suaminya tidur. Jazalaha ila judzakarihi fiha fi hari naumihi, maka juga boleh memasukkan zakarnya suami pada farjinya istri tadi saat suaminya tidur. Boleh juga bijami kaunihi juz'an. Karena apa? Karena keadaannya zakarnya suami itu juz'an min badanihi, termasuk juz bagian dari badannya suami. Jadi zakar itu juga termasuk dari bagian badannya suami. Wa fi hadis tolak, dan juga ada di dalam hadis tolak, innama huwa bid'atum minka, bahwasanya zakar itu adalah bagian dari kamu, dari tubuh kamu. Seperti itu, sahabat. Dan alasan yang keempat, oleh qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan engkau telah menghalalkan farji-farji istrimu itu dengan kalimat Allah. Fama kana halalan lahu minha, maka apapun yang halal bagi suami dari seorang istri, fakadzalika, maka juga sebaliknya, begitu juga huwa halalun laha minhu, maka semuanya halal bagi seorang istri dari suami. Bijami zawjiyati fi kullin, dengan segala hubungan atau hak suami istri pada dalam segala hal, sahabat. Dan alasan yang kelima, wali anna zaujata,
karena sungguhnya seorang istri tantafi'u bidzalik, itu mengambil manfaat dengan memasukkan zakarnya suami tadi, sahabat. Wala yatadarraru az-zawju, dan juga suami tidak mengalami bahaya dengan hal itu. Wa kullu ma fihi manfaatun li akhika, dan apapun yang bermanfaat untuk saudaramu, wala darara alaika, dan juga tidak memberi mudarat, tidak memberi bahaya atasmu di dalamnya, la yajuzu, maka tidak boleh man'uhu, mencegahnya, minhu, dari perbuatan itu, sahabat. Makanya di sini jika istri memasukkan zakarnya suami, suaminya itu tidak berbahaya, istrinya bermanfaat, tidak ada alasan untuk mencegahnya, sahabat. Lihat hadis Abu Hurairah marfu'an, karena ada hadisnya Abu Hurairah marfu'an, la yamna jarun jarahu ayyaghriza hashabatan fi jidarihi. Tidak boleh seorang tetangga itu mencegah tetangganya yang lain untuk menaruh kayu di samping rumahnya, di gedung rumahnya, namun dia kan sudah minta izin. Tetangga minta izin titip kayu, disenderkan ke rumah tetangga tadi, padahal tidak membahayakan, namun dicegah sama tetangganya, tidak dibolehkan. Itu tidak boleh dan dosa besar. Dan dosa besar, sahabat. Waqad taqarrara bayanuha fil qawaid, dan hal ini sudah berbolak-balik dijelaskan di dalam kitab qawaid. Dan alasan yang keenam, wali anna zauja, karena sungguhnya suami, la yajuzu lahu, itu tidak boleh bagi suami, ayyam tani'a, untuk mencegah an zaujatihi, dari istrinya, fil mu'asyarah, di dalam berhubungan, bercumbu, inda kudratihi, di saat suaminya itu mampu, wahajatiha, dan di saat ada kebutuhan seorang istri. Jadi ketika ada seorang istri dan suaminya mampu saat tidur itu berdiri ngaceng, maka tidak ada hak untuk suami untuk mencegahnya hal ini. Famaka ma'dzunan laha fihi bi'idnin minasyari, apapun yang sudah diizinkan untuk seorang istri di dalam seperti ini, bersenang-senang dalam memasukkan zakar juga dengan izinnya syariat sudah mengizinkan hal itu, fala ibrata bil idzni syahsi, maka tidak ada pengambilan atau ibarat pedoman dengan atas izinnya secara pribadi. Maksudnya sudah tidak butuh lagi izinnya seorang suami, karena syariat sudah mengizinkan hal ini. Wal qaidatu, adapun qaidah, hukum qaidah, al-idhnu syar'i, izin secara syariat, muqaddamun alal idhni syahsi, itu didahulukan daripada permintaan izin secara pribadi. Wal qaidatu, adapun qaidah juga, al-istidhanu man la idhna lahu, minta izin pada seorang yang tidak mempunyai hak perizinan, wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada, tidak butuh minta izin. Waqad taqaddama fil qawaid, dan hukum ini sudah lewat di dalam bab qawaid, qaidah. Dan juga sahabat, jika mencegah, di sini ada pembelaan dengan ayat wa khilaful mu'asyaru bil ma'ruf, jika suami harus wajib izin seperti ini, maka dia itu sudah berbeda dengan hukum Allah yang disuruh untuk mempergauli wanita dengan kebaikan. Ini namanya sudah egois. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, seorang perempuan baju bagi kamu dan kamu baju bagi dia. Seperti itu, sama di dalam masalah suami istri. Dan juga ayat walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ayat ini ada di dalam surat Al-Baqarah. Dan seorang perempuan mempunyai hak juga yang sepadan, sama halnya seperti laki-laki. Maksudnya hak yang sama. Namun secara derajat suami yaitu lebih tinggi derajatnya. Dan selanjutnya sahabat, di sini dijelaskan hilafan lil Hanabilah. Alasan yang ketujuh adalah memang berbeda hukum ini dengan madhab Hambali. Alladzina nassu, yaitu mazhab Imam Hambali yang sudah mengenaskan atau menyepakati ala adami jawazi istidkhalihi, atas tidak bolehnya memasukkan zakarnya suami fi halin naumi, di saat suaminya tidur, bila iznihi, tanpa izinnya suami. Faqalu, maka beliau mengatakan semua dari mazhab Hambali, yajuzu, itu boleh, lizaujati, bagi seorang perempuan, takbiluhu, mencium suami, walam suhu, dan memegang suami, li syahwatin, karena syahwat, walau kana na'iman, walaupun suami dalam keadaan tidur, lastidkhali zakarihi, namun tidak boleh untuk memasukkan zakarnya suami, fi farjiha, di dalam farjinya istri, bila iznihi, tanpa izinnya suami, na'iman kana aula. Di sini ada
tambahan na imangka na aula, suaminya tidur ataupun tidak tidur. Li'annahu, karena sesungguhnya tusarrifu, seorang perempuan itu sudah melakukan hal fihi di dalam permasukan zakarnya suami kepada farjinya bighairi iznihi, tanpa izinnya suami, sahabat. Dan di sini dijelaskan waqad sabaqal jawabu alaihi, sudah saya jawab hal ini. Wa tabayyana jawazu dzalik, dan sangat jelas jawaban tentang semua ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, inilah sebenarnya sahabat tentang hukum boleh dan tidak bolehnya seorang perempuan memasuk zakarnya suami kepada farji istrinya. Hanya mazhab Hambali yang tidak boleh, namun lainnya boleh-boleh saja. Allahu a'lam.